Terkadang banyak orang yang suka heran kenapa hidupnya kayak jalan di tempat. Gaji naik, tapi tabungan tetap meringis. Bisnis jalan, tapi rasanya cuma buat muter utang. Mau dibilang malas, enggak juga. Mau dibilang bodoh, jelas enggak. Tapi tetap aja. Menjadi kaya itu serasa ilusi yang makin lama makin jauh digapai. Bahkan, kadang bukan soal kurang usaha, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang enggak kelihatan, tapi berpengaruh besar. Satu hal yang pelan-pelan nyeret ke bawah, bikin hidup terus-terusan di level struggle. Dan sayangnya ini sering enggak disadari. Orang mikir, mungkin karena kurang kerja keras, mungkin karena belum dapat kesempatan, mungkin karena belum hoki. Tapi ada satu penyebab yang lebih sunyi, lebih licin, dan sering banget dipelihara tanpa sadar. Dan inilah salah satu alasan utama kenapa seseorang bisa selalu berada di lingkaran miskin, walau punya potensi yang enggak main-main, mental pengeluh aktif yang menyamar jadi realis. Ada kebiasaan halus yang kelihatannya remeh, tapi efeknya mematikan. Ketika seseorang terlalu sibuk ngeluh, semuanya jadi kelihatan berat. Bukan karena emang mustahil, tapi karena energinya habis duluan buat membesarkan masalah. Belum mulai usaha, udah bilang, nanti kalau rugi gimana? Belum cari peluang, udah ngomong, zaman sekarang susah, saingannya banyak. Bahkan ketika ada celah kecil buat naik level, dia lebih sibuk mikirin hal-hal yang bisa bikin gagal, bukan yang bikin berhasil. Ini bukan soal optimisme buta, bukan juga soal motivasi kosong. Ini soal arah pikiran yang nentuin kemana hidup bakal dibawa. Orang yang terus-menerus ngomongin kekurangan, tantangan, dan hambatan dengan nada pasrah, lama-lama jadi terbiasa hidup dalam posisi kalah. Padahal hidup itu bukan tentang siapa yang paling pintar atau paling kuat, tapi siapa yang paling bisa bertahan dan berkembang dalam kondisi terbatas. Ketika seseorang terlalu lama tinggal dalam pola pikir selalu kurang, maka apapun yang datang ke tangannya akan terasa enggak cukup. Dikasih gaji 5 juta, dibilang kecil. Dapat proyek 20 juta, dibilang rezeki numpang lewat. Dapat pinjaman usaha, dibilang belum waktunya. Akhirnya hidup muter di situ-situ aja. Bukan karena kurang sumber daya, tapi karena mindsetnya kaku. Uangnya mungkin datang dan pergi, tapi pikirannya enggak pernah berubah. Yang menarik, banyak orang enggak sadar bahwa mereka sedang menghidupi kemiskinan lewat omongan sehari-hari. Misalnya kalimat, aku mah orangnya sederhana aja, enggak ngoyo. Atau, yang penting cukup. Sekilas kalimat itu bijak, rendah hati, atau bahkan religius. Tapi kalau diam-diam itu jadi pembenaran buat berhenti tumbuh, berarti ada yang salah. Karena hidup itu bukan soal cukup atau enggak, tapi soal berkembang atau stagnan. Seseorang yang terus-menerus membatasi dirinya atas nama menerima, kadang justru sedang menutupi rasa takutnya gagal. Dia bilang, aku enggak butuh kaya, yang penting bahagia. Tapi di saat yang sama, dia cemas tiap akhir bulan, panik kalau ada biaya mendadak, dan iri lihat orang lain lebih mapan. Ini bukan soal menolak kesederhanaan, tapi soal keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Kadang orang lebih milih miskin dengan alasan spiritual, padahal sebetulnya dia malas atau takut menghadapi risiko perubahan. Lalu ada lagi tipe yang terlalu cepat menyerah pada sistem. Dia bilang, orang kaya aku mana bisa kaya di negeri kayak gini? Atau, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu udah hukum alam. Kalimat-kalimat kayak gitu bikin orang berhenti bergerak sebelum mulai. Dia merasa dirinya korban sistem, dan dunia terlalu rumit untuk ditaklukkan. Padahal sejarah udah banyak nunjukin bahwa orang-orang besar justru datang dari situasi yang enggak ideal. Mereka bertumbuh bukan karena keadaan mendukung, tapi karena mereka enggak menyerah mentah-mentah pada keadaan. Salah satu penyebab orang selalu miskin adalah ketika dia merasa hidup itu sesuatu yang terjadi pada dirinya, bukan sesuatu yang bisa dia bentuk. Dia pasrah pada arah angin, bukan belajar jadi nakhoda. Segalanya dia serahkan ke takdir, padahal diam-diam dia sedang memilih diam. Lalu waktu berjalan, dan dia mulai menyalahkan nasib, lingkungan, bahkan orang-orang di sekitarnya yang terlihat sukses. Dia lupa bahwa miskin itu bukan hanya soal uang di dompet, tapi juga soal cara memandang kehidupan. Ada orang yang merasa cukup hanya karena memang dia belum pernah melihat lebih. Hidupnya terbatas oleh apa yang dia kenal. Dia nggak tahu bagaimana rasanya punya kontrol atas waktu, bebas memilih kerjaan, atau bisa menolong orang tanpa mikir isi rekening. Karena itu, dia pikir miskin itu normal. Yang penting bersyukur. Bersyukur jelas penting, tapi bukan buat jadi dalih berhenti bermimpi. Bersyukur itu harusnya jadi landasan buat melompat lebih tinggi, bukan alas tidur yang bikin leyeh-leyeh. Masalahnya, orang miskin enggak selalu sadar kalau dia miskin.
Karena dia nggak pernah merasakan versi dirinya yang maksimal. Dia hanya kenal dirinya yang bertahan, bukan yang berkembang. Jadi begitu dia dihadapkan pada peluang, dia ragu. Begitu dikasih tanggung jawab, dia mundur. Dan begitu dikritik, dia tersinggung. Karena seluruh hidupnya dia dibentuk oleh keyakinan bahwa kaya itu bukan untuk dia. Parahnya lagi, kadang miskin itu jadi identitas, jadi bagian dari kebanggaan. Aku ini dari keluarga sederhana, nggak pernah neko-neko. Lalu itu dijadikan alasan untuk hidup seadanya terus. Ketika dia melihat orang lain berjuang buat naik level, dia bilang, cari duit segitunya amat, hidup mah dinikmatin aja. Padahal dalam diam, dia ingin juga hidup enak, cuma terlalu gengsi buat bilang, terlalu takut buat berubah. Ada kebiasaan halus lainnya yang nyeret seseorang ke lubang miskin tanpa sadar. Gaya hidup menyamar jadi kebutuhan. Orang miskin seringkali ingin terlihat kaya, karena dia enggak tahan dengan pandangan orang. Jadi walau duit pas-pasan, tetap beli barang yang bukan buat dia. Pakai cicilan, pay later, sampai gali lubang tutup lubang. Demi apa? Demi dianggap normal? Demi tidak terlihat susah, padahal justru kebiasaan itulah yang bikin dia makin sulit lepas dari lingkaran bawah. Banyak orang terjebak dalam perangkap hidup hari ini, tapi lupa merancang hari esok. Mereka bilang, nikmati selagi ada. Tapi nggak mikir kalau besok itu pasti datang. Dan kalau setiap hari hidup dalam pola yang sama, maka yang datang bukan cuma tagihan, tapi juga penyesalan. Hidup itu bukan soal hari ini aja. Hidup itu soal arah. Arah kemana kita sedang jalan. Dan arah itu ditentukan dari keputusan-keputusan kecil yang sering dianggap enggak penting. Satu lagi yang diam-diam jadi penyebab utama kemiskinan abadi, anti belajar hal baru. Begitu disuruh upgrade skill, jawabannya, udah tua. Disuruh ikut kelas online, bilang, aku enggak ngerti beginian. Disarankan buka usaha, dia bilang, enggak bisa jualan. Semua serba enggak bisa. Semua serba enggak cocok. Akhirnya waktu jalan, dunia berubah, tapi dia tetap di tempat. Dan makin lama, makin ketinggalan. Kalau orang lain bisa naik, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih mau mencoba. Mereka rela jadi bodoh dulu, demi jadi pintar kemudian. Rela gagal dulu, demi paham caranya berhasil. Sementara yang selalu miskin, seringnya cuma mau jalan yang aman, nyaman, dan sudah dikenal. Padahal kenyamanan itu sering jadi selimut hangat yang meninabobokan potensi. Hidup itu bukan soal siapa yang lahir di keluarga kaya, tapi soal siapa yang bisa belajar, berani, dan konsisten. Dan miskin itu bukan kutukan, tapi pola pikir, pola bicara, pola bertindak. Selama pola itu enggak diubah, berapapun uang yang datang akan hilang lagi. Seberapapun peluang yang muncul akan lewat begitu aja, karena orangnya enggak siap. Uang datang ke orang yang tahu cara menjaga dan mengembangkannya, bukan ke orang yang sibuk menyalahkan keadaan. Kalau hidup terus-terusan begini, mungkin bukan dunia yang keras, tapi cara pandang kita yang salah arah. Mungkin bukan karena Tuhan belum kasih rezeki, tapi karena kita sendiri belum mau buka pintu. Dan pintu itu seringnya enggak kelihatan mewah. Kadang cuma berupa ide kecil yang enggak disangka. Kadang datang dari obrolan receh. Tapi hanya orang yang matanya terbuka yang bisa lihat itu sebagai kesempatan. Sementara yang lainnya akan terus bilang, itu bukan buat aku. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kalau hidup terus miskin, apa iya karena takdir? Atau karena ada bagian dari diri ini yang lebih suka nyaman dalam ketidakberdayaan, daripada bergerak dalam ketidakpastian? Karena yang jelas, selama alasan masih dijadikan tameng, maka kemiskinan akan selalu punya tempat. Kalimat terakhir ini bukan buat menghakimi, tapi buat menantang. Kalau kamu tahu pola yang bikin miskin itu seperti apa, apakah kamu masih mau terus memeliharanya? Atau kamu mau mulai hari ini, sekarang juga, buat mengubah arah jalan hidupmu? Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling berani mulai dan paling tekun bertahan. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.